Halo brother, kembali lagi bersama saya Agachi. Kali ini saya menghoror film yang berjudul The Messenger 2007. Film ini mengisahkan tentang sekeluarga yang baru pindah dan anak yang paling kecil memiliki indera keenam atau indigo. Penasaran? Kan langsung saja posisikan badan yang nyaman, simetris dan tenang. Setelah itu selamat menonton. Kisah diawali bertempat di sebuah rumah yang terdapat banyak sekali burung gagak. Di dalam rumah tersebut diperlihatkan ibu dan anak. Si anak bernama Michelle sedang merasa ketakutan seperti mereka sedang diburu sesuatu. Film pun dimulai. Kisah diperkenalkan tokoh utama di film ini yang sedang melakukan perjalanan. Alasan mereka pindah ke pedesaan karena ingin memulai kehidupan baru, sebab si ayah sejak kejadian yang dialami anak-anaknya beliau dipecat dari pekerjaannya. Si bapak bernama Roy Solomon, si ibu bernama Cindy, anak pertama bernama Jess, adiknya bernama Benny. Walaupun ia terlihat sehat, sebenarnya Benny sedang sakit di tenggorokan yang mengakibatkan Benny tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Karena Benny pernah mengalami kecelakaan bersama kakaknya, dan karena kecelakaan tersebut Benny juga mendapatkan penglihatan indera keenam atau indigo. Akhirnya mereka sampai di kediaman baru mereka, rumah gagak di scene awal tadi. We're here. How about that, huh? Berfokus ke Jess yang mengecek semua sisi dan ruangan di rumah barunya. Seketika Jess mendengar suara di salah satu ruangan, tapi anehnya ruangan tersebut terkunci. Roy berkata bahwa ingin diberikan waktu beberapa hari dan semua akan seperti baru lagi, dan semoga traktornya masih berfungsi. Berlanjut ke pengecekan Jess, ia mendengarkan suara burung gagak yang menabrak jendelanya berkali-kali. Horornya ada gambar gagak kecil di jendela tersebut. Help us unload. If we want anything to sleep on tonight, we gotta get moving. Saat membongkar barang-barangnya, keanehan terus berlanjut bahwa laci tempat Michelle di scene awal tadi pintunya terbuka. Setelah mengecek, Jess cuma menemukan mainan, tentunya milik Michelle. Singkat cerita, keesokan harinya keberuntungan berpihak kepada keluarga Roy sebab traktornya masih berfungsi dengan baik. Di jendela sekarang lukisan gagak sudah ditemani oleh wanita kecil. Berlanjut ke tempat Roy, saat mengecek traktornya ia didatangi seorang bernama Colby. Maksud kedatangannya ingin membeli semua tanah beserta rumahnya. So, you said your father grew sunflower. For a little stability right now. Give me a call if you want to discuss it. Thanks, I will. Beralih ke tempat Dennis, teror di rumah tersebut dimulai bahwa ada kaki yang menampakkan wujudnya. Tentunya Benny melihatnya dengan jelas, tetapi ibunya tidak sama sekali merasa ada keanehan dan ia melihat bercak menjamur di dinding kamarnya. Great. Malam pun kembali datang. Saat Roy akan beranjak ke kamar tidur, ia mendengar anaknya Benny sedang bermain sendiri di kamarnya dan belum tertidur. Ben? Hey, sport. Come on, let's get you to bed. Pagi pun datang. Berfokus ke Dennis yang melihat bercak menjamur di dindingnya kembali ada. Beralih ke perjalanan Jess bersama ayahnya yang pergi ke kota untuk membeli biji matahari. What do you plant? Sunflowers. All right. You mind if I go look around?
Jess meminta izin ke ayahnya untuk mengizinkannya berkeliling ke kota kecil ini. Beralih ke rumah saat Benny makan, ia melihat temannya yang berjalan di dinding mengajak Benny ke sebuah tempat. Karena Benny masih kecil, ia mengikuti hantu yang dikira temannya. Berfokus ke perjalanan Jess, diperkenalkan Bobby si payah dalam memasukkan bola ingin menunjukkan skillnya di depan Jess. Tentunya meleset bahwa Bobby sudah mengetahui Jess pindahan dari Chicago. Beralih ke tempat Troy, Eddie menjelaskan jika kau butuh pegawai sekarang sedang murah karena banyak sekali pengangguran di daerah ini. Tetapi Eddie akan mengingatnya karena sementara ini belum mampu membayar mereka. Berlanjut ke tempat Jess, si Bobby masih terus mencoba untuk membuat Jess terkesan. Nice to meet you. Singkat cerita, Jess meminta izin untuk membantu ibunya di dalam. Setelah menawarkan bantuan, Jess disuruh ibunya untuk meletakkan semua kotak ke gudang bawah tanah. Thanks. Di tempat Troy, dia melihat bahwa sekelompok kumpulan gagak sedang memakan benih mataharinya. Sialnya lagi, salah satu gagak tersebut menggigit Troy. Beralih ke tempat Jess yang menemukan sebuah anting di gudang tersebut. Berlanjut ke Roy, bahwa teror dari sekelompok burung gagak masih berlanjut, malahan mereka menyerang Roy. Diperkenalkan John Burwell, salah satu dari pengangguran di daerah sini. Ia berkata cara satu-satunya mengusir mereka dengan cara itu, bahwa burung-burung itu hanya menginginkan biji bibit mataharimu dan menawarkan bantuan. Setelah menjelaskan kejadian kepada istrinya, Roy menawarkan pekerjaan tapi akan menggajimu sampai saat panen nanti. Kami dapat sediakan makanan dan kau boleh tinggal di bedeng pekerjaan. Oh, sorry. Di dalam rumah, Benny terus menggoda John berkali-kali dengan menjatuhkan botol minumannya. Jess menjelaskan dia tidak akan berhenti dan artinya dia pasti menyukaimu. Kita diperlihatkan cara penanaman bunga matahari dan pemasangannya alat-alatnya juga. Setiap hari mereka berdua sangatlah kompak dalam melakukan pekerjaannya walaupun diuji setiap harinya dengan ulah gagak yang bergantian datang. Teror dari penunggu rumah gagak akan dimulai setelah orang tuanya meninggalkan anak-anaknya untuk pergi ke kota untuk menjahit luka yang dialami oleh Roy sebab tergores traktor saat bekerja tadi. What's up with the crows? You need anything, Kay? Yeah, thanks. Malam pun datang saat menyiapkan makan malam untuk Ben. Seketika lampu berkedip dan ada suara orang di atas seperti membanting sesuatu yang menyebabkan sereal dari Benny berantakan di lantai. Sebelum mengeceknya, meminta Ben untuk tunggu di sini sebentar. John. Hey, who is... Teror pun dimulai. Jess segera menelpon 911 menjelaskan bahwa sepertinya ada seorang di rumahku. Ben melihat mainannya yang berjalan secara sendiri. Mainan tersebut mengarahkan Ben untuk menuju ke ruang bawah tanah atau gudang. Ben, what are you... Kita diperlihatkan sosok makhluk tersebut sudah berani menyerang Jess. Di luar rumah, John menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mereka berdua berada di rumah, Jess melihat bahwa rumahnya sudah kembali seperti semula.
Everything's all right, man. Polis menjelaskan bahwa dia sudah memeriksa semua kamar, tidak ada siapapun di sini, dan anakmu menyebut banyak sekali kerusakan. Setelah si polis pergi, penjelasan dari Jess tidak didengarkan sama sekali oleh kedua orang tuanya. Mereka menganggap bahwa akal-akalan dari Jess untuk kembali pindah ke kota. Jess melihat bahwa adiknya sedang bermain dengan seseorang. Singkat cerita, Jess pun terbangun karena mendengar suara penunggu di rumahnya kembali. Setelah sampai di kamar Benny, Benny pun juga terbangun. Jess meminta Benny untuk menunjukkan keberadaan sosok tersebut dan Ben menunjukkan keberadaan sosok tersebut. Saat mereka berdua berjalan, Ben melihat bahwa sosok tersebut berada di belakang berusaha untuk mendekati mereka. Pagi pun datang, ternyata Jess sudah berjanjian kepada Bobby untuk menanyakan hal-hal langsung tentang rumahnya. Bobby berkata, pemilik sebelumnya adalah keluarga Rollin. Mereka telah pindah 5 tahun yang lalu, alasan mereka pindah karena gagal panen. Sebenarnya di rumahmu ada cerita tentang hantu berada di ruang bawah tanah, mungkin akibat dari rumah kosong terlalu lama. Kita langsung dibawa ke rumah, diperlihatkan Jess sedang menelusuri ruang bawah tanah yang diarahkan oleh Bobby tadi. Jess tidak menyadari bahwa ada cairan hitam yang berusaha meraih kakinya. Setelah ia tersadar, semua makhluk tersebut berusaha menyerang Jess untuk masuk ke dalam cairan mereka, dan kita diperlihatkan kejadian di scene awal tadi yang terpotong. Di luar rumah suasana masih sama. Singkat cerita, saat melihat keluar melalui jendela, ia melihat wanita bermuka pucat. Setelah berada di luar, wanita tersebut seperti membawa Jess ke sebuah tempat. Di gudang tersebut terdengar suara minta tolong. Setelah masuk, pintunya tertutup secara sendiri dan terkunci. Jess melihat ada anak kecil di pojok gudang sedang menangis. Setelah mendekatinya, ternyata kita langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter menjelaskan goresannya tidak dalam, jadi dia akan baik-baik saja. Apakah ada masalah keluarga belakangan ini sampai dia menyakiti dirinya sendiri untuk menarik perhatian? We've been dealing with a lot of emotional. Diperlihatkan luka kaki yang dialami oleh Jess menandakan bahwa kejadian tersebut nyata. Singkat cerita, saat berada di mobil, Jess berkata, kita harus pergi dari rumah sekarang sebelum hal lain terjadi. Tentunya kedua orang tuanya tidak percaya sama sekali kepada anaknya karena hal-hal yang sudah dilakukan ia 2 tahun yang lalu. How can we, Jess? Self? What, we're supposed to pretend like we're some big happy family again? Jess! Here we go. Setelah berada di kamarnya, jam tangan yang ia temukan di gudang terbuka secara sendiri dan diperlihatkan wajah dari ibunya Michelle. Jess tentunya mempunyai rencana. Di lantai bawah, orang tuanya sudah mengetahui bahwa Jess akan kabur dari rumahnya. Damn. What I do, I can't keep this family together. Berfokus ke pelarian Jess, untungnya si Bobby kebetulan lewat kawasan tersebut mengasihkan tumpangan. Setelah masuk ke mobil, Jess berkata ingin diantarkan ke toko bahan makanan.
Dan kurasa keluarga Rolin tidak pindah begitu saja. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi kepada mereka. Kurasa mereka semuanya koit karena akhir-akhir ini aku telah melihat mereka. Beralih ke rumah, Benny menunjukkan sesuatu yang mengarahkan ke tempat peternakan dan Benny menjelaskan di dalam sana ada hantu. Di depan rumah, John melihat bahwa banyak sekali burung gagak yang mengelilingi tempat peternakan. Setelah itu menyerang John. Apakah John koit? Yang pastinya tidak. Di dalam rumah saat akan menidurkan Benny, Dennis melihat sosok ibu Michelle yang menampakkan dirinya di kamarnya. Beralih ke Jess yang sudah sampai ke toko. Jess berusaha mencocokkan foto di jam tersebut. Setelah ketemu, ternyata pemilik rumah sebelumnya merupakan John. Mungkin namanya John Rolin. Oh my god. What is it? Karena kejadian tersebut, Dennis mengajak anaknya untuk sesegera keluar dari rumah ini. Di tempat John, karena darah yang ia lihat membuat John teringat-ingat kembali masa lalunya. Diawali dengan pohon matahari yang gagal panen dan Colby yang menawarkan tentang pembelian lahan milik John. John menganggap bahwa Dennis merupakan istrinya yang berusaha meninggalkannya. Mom, I'll be right there. You stay right there. Ah! Going, Mary. Don't Shut up! Untungnya Dennis berhasil menghindar dan masuk ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Di depan rumah, akhirnya Jess sudah sampai di rumah. Sebelum masuk, Bobby mengambil kapak milik ayahnya. Setelah berada di dalam, semua orang tuanya tidak ada. Saat mencari ibunya, tiba-tiba Bobby pun berakhir pingsan. Jack berhasil masuk di ruang bawah tanah. Setelah turun dari tangga, ia menemukan ibunya beserta adiknya. Dennis meminta maaf kepada anaknya sebab waktu itu tidak mempercayainya. Teror terus berlanjut. Jack bersegera menutup ruangan cahaya di ruang tersebut agar John susah menemui mereka. Di tempat Bobby, akhirnya Roy sudah sampai di kediamannya. Bobby berkata bahwa mereka semua berada di ruang bawah tanah. Di lain sisi, di tempat Jess, John sudah mengetahui bahwa Roy sudah berada di rumah. Setelah Roy menemukan anaknya, tiba-tiba Jess. Don't you like your family? kita di belakang kejadian sebenarnya di scene awal tadi bahwa teror yang menimpa Michelle beserta kakak dan ibunya bukan dilakukan oleh hantu, melainkan dilakukan oleh ayah mereka sendiri yang gila akibat dari gagal panen. I got you. Hold on. Jess berhasil selamat. Singkat cerita, di belakang banyak sekali kepolisian yang sudah dipadi kediaman Roy. Hikmah dari kejadian ini, Jess mendapatkan kepercayaan kembali dari orang tuanya dan diperlihatkan 3 gagak yang merupakan jelmaan sudah pergi dengan tenang. Maybe now they can rest, Ben. Kisah ditutup bahwa Ben sudah kembali berbicara dan Bobby menjadi keluarga baru dari Roy Solomon. What's that? Tamat ending yang cukup memataharikan. Gimana, gokil nggak filmnya? Berawal dari kisah keluarga yang gagal panen menyebabkan si ayah gila karena modalnya sudah habis. Berakhir rumah berdarah meneror keluarganya sendiri.
Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terpuruk dengan kesalahan yang sudah dibuat. Mungkin kesalahan kita di masa lalu membuat atau membantu menyelesaikan masalah orang lain di masa mendatang. Saya Agaci yang barusan ketilang mengucapkan terima kasih jika sudah menonton, apalagi tekan lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa komentar mengenai film hari ini.